Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at mu'minin mu'minat wa bil khusus jamaah musalla Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita dan juga segenap daripada hadirin hadirat yang barangkali menyimak langsung melalui musalla atau mungkin di rumah. Semoga senantiasa kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan mendapatkan kebaikan dari Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Karena di antara salah satu bagian kesabaran yang Allah berikan kepada kita yang harus kita tunaikan, yaitu sabar di dalam menghadapi sesuatu yang kita tidak senangi. Itu sabar ketika kita mendapatkan hal yang tidak kita inginkan. Dan hal yang tidak kita inginkan ini terbagi menjadi dua. Ada yang memang sumbernya langsung dari Allah, seperti penyakit, kemudian musibah, balak dan lain sebagainya. Itu tak kati wong galak dengan balak, tak kati wong galak dengan penyakit. Tidak mana ada kan? Oh, aku minta sakit, tak kati kan? Ya, apa supaya tak pacak main hutang, tak tahu lah. Ya, orang itu datang lagi, aku sakit juga, tak kati. Nah, itu kita harus sabar, karena penyakit tidak mungkin tidak mungkin penyakit itu sesuatu yang menyenangkan kita. Pasti sesuatu yang membuat kita berat. Nah, cuman kita dianjurkan dalam Islam untuk berobat. Jadi ada lagi sesuatu yang sabar kita ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, yang datangnya dari makhluk, seperti gangguan tetangga, gangguan makhluk, hinaan, cacian dan lain sebagainya. Itu juga kita harus dibutuhkan kesabaran, ihtimalul azza. Dan sabar itu besar sekali pahalanya. Sampai Rasulullah SAW pun ditegur oleh Allah dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad itu kalau seandainya beliau tidak bersabar, maka orang-orang yang ada di sekitar beliau meninggalkan beliau. Derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, diberikan kenikmatan hidup, kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Yang paling terpenting dikayakan hati kita dan ikhlas untuk melakukan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini alhamdulillah kita akan kembali menyambung daripada pembahasan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasai al-Imaniyah, masuk pada bab. Di sini dituliskan babnya mabhasul muhlikat, bab-bab atau hal-hal yang akan membinasakan kita dan harus kita jauhi. Wa'lamu ma'asyiral ihwan aynanallahu wa iyyakum bihalalihi an haramihi. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita dan kepada kalian semua dengan halalnya daripada haramnya. Wa bi ta'atihi an ma'siyati, dan memberikan kecukupan kepada kita dari ketaatan kepada Allah daripada bermaksiat kepada Allah taala. Mencukupkan kepada kita mendapatkan keutamaan dari Allah daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Annal wara' anil muharrimat wasubhat. Sifat wara'. Wara' itu kalau di NCTI ya waspadara. Sifat wara' itu. Sifat wara' itu artinya berwaspada. Berwaspada dari segala sesuatu yang diharamkan Allah. Dari segala sesuatu yang subhat. Wa talabul halal wal aklu minhu ma'adina bil haram ra'san iktisaban wa aklan wa rizali. Dan hendaklah kita mencari sesuatu yang halal, makan dari sesuatu yang halal, sambil kita menjauhi sesuatu yang diharamkan Allah, baik secara langsung makan atau melalui usaha. Usaha kita cari yang halal, jangan yang subhat, jangan yang mang-mang, jangan yang abu-abu. Abu-abu kalau memang menyebutnya, jangan yang abu-abu, yang jelas-jelas abu-abu satu, tidak baca di jingok. Yang jelas-jelas jangan yang abu-abu.
Jangan yang sama-sama, yang tak jelas. Dari mulai usahanya, dari pencariannya, kullu dzalika min ahamil muhimmat fid din. Sebab hal itu merupakan hal yang paling terpenting di dalam agama kita. Wa min afdali ma yataqarrabu bil ibadi ilallah rabbal alamin, dan hal yang paling utama untuk bisa mendekatkan seseorang hambanya kepada Allah Tuhan semesta alam, yaitu menjaga daripada sesuatu yang haram dan subhat. Itu kalau kita jaga, dekatnya kita dengan Allah. Jadi untuk jalan menuju dekat dengan Allah itu kan banyak. Bukan dengan sholat baik, bukan dengan puasa baik. Kalau kita fikir, aku sholat supaya aku dekat sama Allah, belum tentu. Banyak orang sholat tak dapat apa-apa kecuali capek. Orang puasa banyak juga yang tak dapat apa-apa kecuali lapar haus. Lapar sama haus baik, tak boleh pahala. Puasa ngoceh kan masih. Baik itu kan, puasa masih berbuat dosa. Tapi banyak jalan kita menggapai untuk mendekatkan dengan Allah itu, diantaranya yang paling cepat itu makan makanan halal. Itu cepat, doa kita itu cepat dikabulkan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya berdebis. Itu doa kita itu cepatnya berdebis dikabulkan Allah Ta'ala. Kalau memang kita menjaga dari yang haram dan subhan. Sebagaimana Allah nyatakan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai segenap manusia, makanlah kalian dari apa-apa yang ada di dunia ini, tapi cari yang halal, cari yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan pernah mengikuti berat langkah syaitan. Sebab syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Walaupun dia tak kejingoan, tapi dia jelas musuh yang selalu memalingkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syaitan. Memang tak kejingoan syaitan itu. Kalau kejingoan saya begitu berlari kalau gitu. Beda itu seperti itu. Jadi tak kejingoan. Maka disinilah Allah nyatakan dalam ayat lain juga Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan sesuatu yang batil, dengan yang haram, maling umpama. Ngosop tak ngosop. Gosop itu ngembek barang wong tak ada izin. Kalau bahasa Arab ni gosop. Kita maki sandal wong tak izin. Itu gosop namanya. Itu berdosa hukumnya. Maki barang wong tak izin. Lagi maki dulu, habis maki bang ngomong, lemak kalau barang itu masih utuh. Kalau maki dulu ayam, maki dulu, aku makan dulu, balik setengah, bawa tak baca. Jadi artinya, jangan kita makan sesuatu yang batil. Illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali dengan perdagangan yang kalian sukai. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian nyiksa diri kalian, membunuh diri kalian sendiri. Bunuh diri maksudnya. Innallaha kana bikum rahima, padahal Allah itu sangat pengasih dengan kalian. Orang mati bunuh diri itu ngaku tu lah tok-tokan. Walaupun sholat keningnya bengkak-bengkak, mati bunuh diri, masuk ngaku selama-lamanya bunuh ngaku. Kalau dia bakti tidak bertobat sama Allah. Kemudian wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman, barang siapa yang melakukan hal tersebut, makan harta dengan cara yang tidak benar, kemudian bunuh diri, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan dosa, udwanan wa zulman, fasawfa nuslihi nara. Memang sengaja menjadi musuh, memang sengaja melakukan perbuatan zalim, maka kata Allah Ta'ala, kami akan lemparkan dia, kami akan bakar dia di dalam api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Oh, hal itu sangat gampang bagi Allah. Tidak kata sesuatu yang sulit bagi Allah itu. Yang sulit itu kita. Kalau Allah punya kehendak, yang tadinya sulit mudah. Makanya banyaknya tempean di belakang mobil itu, inna ma'al usri yusra. Di belakang mobil banyak tempean, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Pasti kalau kita yakin. Jadi kalau bagi Allah itu tidak kata yang sulit. Yang sulit itu bagi kita. Kalau kita sulit, kita nak jadi presiden sulit. Kita nak jadi presiden, nak jadi gubernur lagi sulit. Sulit saya. Kalau Allah tidak sulit. Kalau kita, aku nak ini, sulit bagi kita. Tapi kalau bagi Allah tidak sulit. Makanya Nabi Muhammad SAW
itu pernah berpesan kepada Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ya Abu Hurairah, kun wara'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau manusia yang wara', yang hidupnya selalu berhati-hati, berwaspada dari sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, maka kau akan menjadi manusia yang paling ibadah di dunia ini. Jadi disebut dengan ahli ibadah itu bukan hanya banyak sholat, bukan banyak berzikir, banyak maca Quran, bukan itu. Orang ahli ibadah tu orang yang hidupnya warok, dia makan berhati-hati. Makanya anak pernah dulu dapat cerita dari guru anak dulu, ada ulama itu kulitnya hijau, kulitnya warnanya hijau, sebab dia tidak makan kecuali rumput yang ada di depan rumah dia, saking menjaganya untuk tidak masuk sesuatu yang haram. Bukan untuk dituruti, bukan. Agak dosa makan rumput pun, bukan. Kambing itu bukan. Bukan untuk dituruti. Sebab di zaman beliau hidup itu, mencari sesuatu yang halal sulit. Sebab kan kita ni kan, zaman-zaman ini kan berbeda-beda. Setiap zaman itu kan pasti ada yang halal dan haramnya. Kadang-kadang cak zaman sekarang ini, sulit kita nyari sesuatu yang halal. Tapi ada. Jangan kita ngomong tak kata yang halal, ada yang halal. Cuman mungkin agak sulit, apalagi kita tinggal di kota, anak berhati-hati, namanya warok itu. Nah, sifat warok itulah yang menjadikan kita manusia a'badun nas, paling ahli ibadahnya manusia. Walaupun tak kejenuhan, tidak kejenuhan kita sholat, tak kejenuhan, biasa-biasa, dia memang itu semayangnya. Kalau ahli ibadah itu biasanya sekian sholat, tidak, biasa baik. Kita dengar cerita ada ulama, oh itu ahli ibadah, belum tentu disebut ahli ibadah. Tapi kalau ulama, taruhlah kalau model kita ini, banyak semayang, banyak sholat, banyak rantui juga. Itu kan, nah, sebab kita apa? Dalam sholat itu kan 4 syaratnya. Pertama, khusyuk. Kedua, khudu. Ketiga, ikhlas. Keempat, hudur. 4 ikut sholat itu, supaya sholat kita diterima. Pertama, khusyuk. Khusyuk itu apa dia? Tenang. Allahu Akbar. Tidak berlindung. Mantap. Tidak bergerak-gerak, itu khusyuk namanya. Khusyuk namanya. Kemudian hudu, tunduk. Tunduk itu apa? Tunduk, palaknya tak nyengak-nyengak. Mantap nunduk. Kalau giliran sujud, kalau giliran tegak, matanya ke bawah. Giliran sujud, giliran duduk, matanya ke bawah. Giliran rukuk, matanya ke bawah. Tidak, keliling-keliling matanya. Itu kan. Yang ketiga, ikhlas. Tak kata tujuan selain Allah. Mati kena nak ngomong apa, penting aku kena Allah Ta'ala. Nah, kena Allah Ta'ala ini tidak boleh disebut. Kata ulama, wong mukhlis itu, wong ikhlas itu, alladzi yaktumu hasanatuhu kama yaktumu sayi'atuhu. Wong ikhlas itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Itu wong ikhlas. Yang keempat, hudur. Hudur itu hadir. Nah, lagi sholat ini, bukan lagi makan gaduh-gaduh. Ya, lagi sholat, lagi maca Fatihah, bukan lagi tamasa, lagi maca Fatihah, kita sadar, kita maca Fatihah, itu hadir namanya. Nah itulah, itu syarat sholat, 4 ikok. Kalau sholat kita dewean, kalau 4 ikok itu kita tidak cukupi, sholat kita sesuai kata Rasulullah, yang bakal diterima, yang masuk di akal kita, yang khusyuknya. Kalau umpama semayang kita dihitung dengan nilai 100%, yang khusyuknya 80%, 8% itulah diterima. 92% jebot, 0 besar, tak kata terima sama Allah. Jadi sulit jadi orang ahli ibadah itu sulit. Nah jalannya si antaranya warok, berhati-hati. Rasulullah SAW bersabda, talabul halal wajib ala kulli muslim. Talabul halal faridah ba'dal faridah. Mencari sesuatu yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Mencari sesuatu yang halal itu hukumnya fardu setelah melaksanakan fardu. Artinya cak ini kita nak pagi-pagi nak metu nyari duit, laksanakan dulu sholat wajib, laksanakan dulu fardu. Setelah melaksanakan fardu, baru kita cari yang fardu yang lain. Wajib itu hukumnya. Mencari yang halal itu wajib. Jadi mana kesimpulannya? Kalau kita metu dari rumah, nak nyari duit ke pasar, atau nak nyari nafkah buat keluarga kita, nak bergawi atau segala macam, niat kita, ya Allah, niat aku mencari yang halal. Nyari sesuatu yang halal. Dapat pahalanya. Cuman ketika kita bertemu dengan sesuatu yang meragukan ketika kita mencari duit, jangan kita lakukan.
Sebabnya kan, apalagi yang berkaitan dengan perdagangan ini. Perdagangan ini duduk sini, apalagi yang berkaitan dengan pasar. Woi, pasar itu memang dasar. Tempat segala macam, tempat yang paling terburuk di dunia, pasar itu. Makanya kita kalau masuk pasar itu diongkon Nabi untuk baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali kita baca. Bahkan Nabi ngajarkan macanya agak dikuat sedikit. Sebab di situ ada centengnya. Preman besar. Namanya Waslambu. Ya, namanya Waslambu, preman besar pasar. Setan penuh di pasar gitu. Namanya Waslambu. Makanya kalau kita masuk pasar, jangan jadi orang pertama. Talak laju lagi, kau masuk aku terakhir. Keluar juga, balik juga, jangan jadi orang terakhir. Kalau pajak lah keluar, baliklah cepet-cepet. Sebab bahaya di pasar itu, tempat berteloknya setan, kata Nabi. Kalau kesulitan ngetes kita membuat ngetesnya. Nah, solid, memang solid kalau berkaitan dengan pasar itu. Kalau kita tak waroknya, maka kita harus punya sifat warok. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala itu melarang orang-orang yang tidak menguasai ilmu fikih tidak usah jualan di pasar kami, itu Sayyidina Umar. Beliau ngomong, yang tidak menguasai ilmu hukum agama jangan jualan di pasar ini, keluar, itu Sayyidina Umar. Kenapa? Sebab kalau enggak ngerti ilmu agama, pasti melakukan hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Paling timbangan. Itu. Makanya Sayyidina Umar juga ngomong, kalian itu sebelum jadi pemimpin, belajar dulu ilmu agama. Atau kalian nak melakukan perdagangan, belajar dulu ilmu agama. Sebab kalau kalian sudah terjun pada bidangnya, tidak katik waktu lagi nak belajar. Nah, jadi artinya betul. Apalagi nak jadi pemimpin, belajarlah dulu dari sekarang. Sebab kalau kita sudah jadi pemimpin, ocehnya baik. Agak kalau aku jadi, insyaAllah aku hadir di majlis, tak kelakar. Mulai tak kelakar. Agak kalau aku jadi, aku nak ini, nak nyumbang, apa dia, pas jadi ngilang, ni tak berdebis juga. Wala salam, wala kalam. Lagi dia hilang. Iya, itulah model kita ni. Tak usah kan nak jadi pejabat. Model kita ini lah, yang bujang. Aisyah doa ke saat cepat dapat jodoh nak kahwin. Begitu kahwin, kenapa? Aje insya-Allah nak tambah rajin. Begitu kahwin hilang. Jangan habis mati. Apa? Hari mana? Hari salah semua. Nah, lantak tak tahu ngapa kau kahwin. Macam itu. Jadi inilah manusia tadi. Memang tabiatnya seperti itu. Makanya jangan kita tidak punya sifat warok, berhati-hati. Seluruhnya kehidupan kita harus punya sifat warok. Apalagi Indonesia ini memang sudah ada lagunya ni kan. Kalau suap menyuap ini sudah menjadi kebiasaan di Indonesia ini. Makanya disebut di dalam lagunya, itulah Indonesia. Kan ada lagunya. Jadi sudah kebiasaan. Nah, maka di sini daerah-daerah tertentu itu kita harus punya sifat warok. Nabi Muhammad mengatakan di dalam riwayat, bahkan Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, Allah itu bagus, Allah itu sempurna. Allah tidak akan menerima kecuali hal yang sempurna juga. Itu tak mungkin diterima sama Allah kecuali yang bagus-bagus. Kita kalau menunjuk hadiah sama raja, menunjuk kuih busuk, mambu, basi pula, mana galak raja. Sisip tangkapnya kita menunjuk solat kita dengan Allah, kita ibadah tak katik harga solat kita tidak diterima sama Allah. Apalagi makan yang haram, makan yang masuk kepada kita yang haram. Allah tu memerintahkan, tak usahkan kita, Nabi dah, Rasul dah, itu diperintahkan Allah untuk makan halal. Sampai-sampai Allah nyatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai segenap para rasul, makanlah yang halal, baru sembahyang, baru ibadah maksudnya, baru beramal soleh. Percuma deh kalau kalian beramal soleh kalau makanan haram, tidak bakal diterima sama Allah. Kejiwaan zahirnya deh, begitu. Usahanya mohon maaf, gawinya masang nomor, duit yang dia cari tadi, duit yang haram, nggak tahu jelas, tapi rajin sholat, mau sholat rajin, kadang-kadang belum datang, dia datang duluan.
Sambil duduk, sambil mikir nombor berapa mati besok. Saking rajinnya, sop pertama, sholat segala macam. Jangan antum langsung itu bukan, itu tidak belum tentu diterima sama Allah. Jangan nyingok manusia dengan zohir. Kalau zohirnya wong itu sudah salah, batinnya juga melok. Kita tidak pacak menghukum wong batin. Bukannya Tuhan, bukannya malaikat. Malaikat dia lagi tidak tahu tentang batinnya manusia. Seperti itu. Nah maka jago. Dari sinilah diceritakan oleh Nabi dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Nabi menceritakan seorang laki-laki as'asa, berbadan kotor, albaro, penuh debu, larinya debuan galau, badannya kotor, yutilus safar, habis melakukan perjalanan jauh, yamuddu yadaihi ila sama, dia duduk angkat tangannya ke langit minta dengan Allah, bukan main. Lah capek, lah berdebu, lah segala macam. Dia ngangkat tangannya ke langit, dia berkata, Ya Rabb. Tahu antum, Ya Rabb. Apa itu Ya Rabb? Wahai Allah, wahai Tuhan. Kalau kita sudah nyebut Ya Rabb, itu dijawab sama Allah. Lebih ke abdi. Makanya kalau berdoa, pakai Ya Rabb, jangan tidak. Kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Doa yang kita baca tadi, masukkan Ya Rabb. Iqbal hajati, Ya Rabb, qabul ya Allah. Semakin Ya Rabb. Kalau kita pakai Ya Rabb, kata Rasulullah, itu dijawab sama Allah. Lebih abdi. Nah ini bukan lain, dicontohkan Nabi. Sudah benar-benar minta, khusyuknya benar-benar, nyebut Ya Rabb pula. Tidak sekali, dua kali. Ya Rabb, Ya Rabb, dua kali. Pada kata Nabi, kalau orang nyebut Ya Rabb, dijawab sama Allah. Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram. Masrabu haram. Ini wong kata Nabi-nya, makanannya haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghuziyadul haram, dari mulai kecil dewasa balai sampai sekarang dibesarkan dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, lalu bagaimana doanya nak dikabulkan Allah? Jadi kita jangan nengok dari pandangan zahir manusia. Kalau memang dia berkecimpung pada sesuatu yang haram, percuma baik, mulutnya berbusalah minta tidak bakal dikabulkan Allah Ta'ala. Dari situ sumbernya dulu. Maka lebih baik kita hidup seadanya, baik asal halal. Daripada hidup bergelimang hari, toh masuk dari mana-mana, tidak berpikir lagi. Padahal kadang-kadang kita tidak sadar mencari duit itu harus ada jalannya gitu. Bukan dari segi perdagangan, kita buka usaha juga, kita buka jualanan juga. Kita harus tahu prosedurnya. Mana yang halal, mana yang tidak baik, mana yang kira-kira kita bakal mudi ke orang, bakal merusak citra dosa kita dengan Allah Ta'ala, ya jangan kita lakukan. Maka Nabi Muhammad sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka pasti neraka tempat kembalinya, kata Rasul. Tidak bakal nyicip dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi juga menunjukkan dengan kita, li'an taj'alu fi fika turaban. Kau lebih baik kau letakkan tanah di mulutmu. Kau taruh pasir di mulutmu. Kurun pasir itu. Khairul laka min an taj'ala fihi ta'aman haraman. Lebih baik daripada kau makan makanan yang haram. Lebih baik kau ambil pasir, masukkan ke mulut kau, sudah. Tegak itu pasir daripada kau makan yang haram, kata Rasulullah. Sampai seperti itu Rasulullah itu. Sampai takut umatnya itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, wabil khusus makan yang haram. Maniktasaba malan min ghairi hillihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang mencari harta bukan dari jalan yang halal, fa in tasaddaqa bihi, duit tadi dapat dia untungnya disedekahkan. Sedekah deh, buang hapus, buang sial. Woi, dapat duit lemak, nyebrang ketek deh 500.000. Menyeberang ketek deh, ngantarkan sesuatu yang dilarang dalam syariat. Nanti mau naik motor sekali watt sini ke situ dapat duit sekian. Ayo sudah dapat duit, aku nak mengisi ke aku nak sedekah. Dan duit yang haram tadi, kata Rasulullah SAW, lam yuqbal minhu, tidak diterima sama Allah.
Kemudian wa in anfaqa minhu, kalau dia masih juga maksa kena ngimpaknya, lam yubarik lahu, bakal dapat keberkahan juga, percuma baik. Itu kata Nabi, sama be mencuci baju dengan baju kencing. Ya. Kita kalau masuk baju kotor dengan baju kencing, tambah bersih, tambah najis. Tambah najis. Kalau kita sedekah dengan duit yang haram, kita sedekah, itu sama be dengan nyuci baju kotor dengan baju kencing. Tak kata manfaat, malah tambah terbenam gitu. Ini kata Rasul SAW. Bahkan Rasulullah juga memberitahu, man istara sauban bi asrati darahim, barang siapa membeli satu baju dengan duit 10 dirham, wa fihi dirhamu min haram, di antara duit 10 dirham tadi ada 1 dirham, duit itu haram. Jadi berarti 9-nya halal, sikoknya haram. Lam yakbalillah salata madama alaih, maka solatnya wong itu selagi dia pakai baju itu tidak bakal diterima sama Allah. Baju yang dia beli tadi dipakainya, sikap dia duit dirham yang haram masuk di situ, dipakai baju itu tidak bakal diterima solatnya sama Allah. Fa idza kana hadza fi saub, ini kalau baju. Ini kalau baju alladzi yakunu usru samani haraman, cuman 1/10 yang masuk haram. Yang 9-nya kan tidak, 90%-nya halal, 10%-nya haram. Ini baju. Fakaifa yakunul hal law kana saman kulluhu haram. Mak mana kalau duitnya kalau haram? Kalau yang 10 tidak terima sama Allah, mak mana kalau 100 duitnya 10 dirham itu haram kalau mak mana kira-kira? Sikap. Kemudian wa idza kana hadza saub alladhi yakunu ala zahiril jasad, ini 1 dirham dibelikan duit gamis, taruhlah. Dipakai tak itu gamis? Dipakai. Berarti mohon maaf, dipakai ni. Jadi intinya begini, kalau kita ada orang ni beli baju gamisnya 100.000, 10.000 ada duit yang haram, maka dipakai kan tidak diterima solatnya. Berarti kan kalau baju pacak dibuka kan? Kalau itu aku ganti baju yang lain. Benar tak kira-kira? Kalau maki baju ini kan kita tak terima solat kita, karena di baju ini ada duit yang haram. Tapi kita bisa ganti baju lain, baju yang duitnya halal, diterima solat kita. Ini kalau baju lemak, pacak dibuka, pacak diganti. Fa kaifa yakunul hal fi ta'am. Mak mano kalau yang haram itu makanan. Nah, kalau baju pacak dibuka, pacak diganti yang lain. Banyak baju koko, anak buat banyak simpanan, banyak baju gamis. Ini yang lebih haram, kata Nabi tak boleh. Aku juga teragu-ragu, lepas ke ganti yang baru. Sudah liwat haramnya. Ini kalau di badan. Mak mano kalau makanan, yakunu fi batinil jasad, masuk di dalam perut kita, mengalir dengan daging dan darah kita, serta urat-urat nadi yang ada di badan kita. Bentuk jadi tulang, seluruh bentuk badan kita terbuat dari makanan yang masuk dari. Fata'ammalu dzalika jiddan, coba renungkan apa jadinya kita kalau makan haram. Terjadi anak mula masuk yang haram, maaf, kemudian melakukan aktivitas suami istri, kemudian hamil, dari duit yang haram masuk, anak tadi ketularan dulu. Makanya ada ulama mengatakan kan, kalau ada ulama yang menyikapi hadis tentang tanda-tanda kiamat yang pernah ditanyakan malaikat Jibril kepada Rasulullah tentang antalidal amatu rabbataha, kata Nabi salah satu ciri-ciri hari kiamat itu, kata Rasulullah SAW itu, seorang pembantu melahirkan majikannya. Maksudnya itu kata kiasan dari Nabi, saking banyaknya anak durhaka dengan wong tua zaman itu kiamat. Nah, di antara penyebabnya makanan haram. Makanan haram itu yang menyebabkan anak jadi durhaka dengan wong tua. Dari nabata min suhtin, dia tumbuh dari daging tadi. Maka hati-hati gitu. Memang benar, orang yang tidak makan haram itu yang tak tahu tak kata dosa. Untuk dosa ya boleh, tak dapat dosa dia sebab tak tahu. Tapi imbasnya masih kena tu lah. Walaupun tak ada tahu. Kita tak ada tahu. Kita masuk kandang singa, umpama.
katik tulisan. Katik tulisan ngonyo-ngonyo baik masuk terjebak, kita tidak tahu, atau mungkin kita masuk ke tempat yang dilarang, kita masuk ke situ, begitu kita masuk ada penjaganya, kita tidak tahu kan, sudah, tapi tetap kita kena imbasnya. Kau ni masuk ke situ, apa dia tujuan kau? Nah itu kena bagian imbas itu, maka dari situlah jagonian yang haram. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taala, la yaqbalullah ta'ala salat amri'in fi jawfihi luqmatu haram. Kata Imam Ibnu Abbas mengatakan, Allah tidak akan menerima salat seorang hamba yang mana di mulutnya ada satu suap dari yang haram. Tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad tu jauh-jauh hari sebelum datang akhir zaman, sebenarnya kalau kita bicara masalah ramalan, bukan ramalan, apa yang diucapkan Rasulullah SAW yang bakal terjadi di akhir zaman, itu pun di zaman Nabi juga terjadi, di bawah-bawah zaman Nabi itu terjadi, cuman dia tingkatannya yang parahnya, kemudian yang ininya ada tingkat-tingkatannya. Maka Rasulullah juga jauh-jauh menunjuk tahu bahwasanya jauh yang haram. Sampai-sampai Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya." Kalaupun seandainya kalian salat sampai badan kalian bagaikan busur panah. Saking nak husuknya tadi salat. Busur panah tu melengkung enggak? Nah, tanya husuk tadi. Ada kan orang salat tu, melengkung dia, tak tahu fikirnya baru boleh sana. Melengkung. Itu seperti bus panah tu kan, melengkung kan kalau panah tu. Maksudnya melengkung dia tu saking husuknya. Wasumtum hatta takunu kal autar, dan kalian berpuasa saking hebatnya puasa kalian bagaikan lidi, tahu tak lidi? Saking banyak puasa kurus kan, badan cak batang lidi kurus. Salat seperti melengkung busur panah, puasa seperti batang lidi. Lam yutaqabbal zalika minkum, maka ibadah yang kalian lakukan tadi, salat yang kau lakukan tadi, puasa yang kau lakukan tadi, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala illa biwara'in hadis, kecuali kau mempunyai sifat wara' yang bisa menghalangimu dari sesuatu yang diharamkan Allah taala. Itu namanya wara', berhati-hati, bukan duit dia, bukan. Yang penting hasil ke duit, tidak berhati-hati, tidak qanaah. Pokoknya main comot dapat main comot, itulah bahaya. Wara' itu kunci kebahagiaan hidup di dunia. Tidak main comot. Ya, kalau Imam Abu Hanifah itu yang pernah cerita sama antum itu, waroknya luar biasa. Padahal beliau tu kaya, berduit Imam Abu Hanifah itu, tokonya banyak. Sampai ketika dia salah beli baju, wong ini beli harga baju ini dijual harga 300, yang jago tokonya salah juga jual harga 400. Sedangkan harga baju ini 300. Ketemu sama beliau di jalan, wahai Imam, ana beli baju di toko antum. Bingung oleh Abu Hanifah, baju ni berapa beli baju ni Pak di toko? 400 saja. Dia gitu, 400 salah, ini 300 saja. Masya Allah, kalau kita besar untung saya ini 400. Sebenarnya kalau dalam hukum syariat sah tak itu? Sah, tidak berdosa kita makannya, halal makannya, sebab yang beli tadi sudah merasa tidak terbudi kan. Kata Imam Hanifah, ini 300 Pak, bukan 400 harganya. Tidak apa-apa Imam, ini bagus bajunya, anak ikhlas mayang 400. Kau ikhlas Pak, aku dah ikhlas. Aku dah ada ikhlas. Jadi mak mana? Dia tinggal antum pilih, balik ke toko tukar yang harga 400, atau balik ke duit yang 300 aku balik, atau aku balik ke duit 100. 3 pilihan. Mak mana? Tak apa-apa, anak tak ada ikhlas Pak. Warok ni pernah dia bohongan baju, ceritanya Imam Hanifah pun dapat bohongan, kalau bahasa kita dapat bohongan. Jadi dibeli oleh kawannya nak lawak ke sama orang lain, nak dijual. Kata Imam Hanifah ngomong, ini di antara barang ini ada yang cacat, ada beberapa puluh kok yang cacat, ajak tolong sampai ke. Maksudnya itu BS saja kita, ada tabak sini, ada BS-nya. Nah, cuman aku tak sempat nak misahkannya. Lanjut tahu sama dia bahwasanya ada yang BS barang ini. Kalau masuk itu BS, maka dibawalah ke kawannya tadi.
Begitu sudah transaksi habis barang tadi, dibayar. Begitu dibayar sama Abu Hanifah radhiyallahu anhu ta'ala, beliau tanya, kau tahu tak dengan orang yang belinya tadi? Barang ini ada cacatnya. Maka kawannya udah Allah lupa. Lupa, anak nunjuk tahu sama kawan itu nak bohong. Kata Abu Hanifah, duit ini sedekah kalau fuqara masakin. Duitnya sedikit tidak pun duitnya. Makanya ulama dulu itu barokah itu hebat. Sebab dia bukan berfokus dengan duit. Memang kita butuh duit kalau tak katik manusia tak butuh duit. Benar tak? Kita kan butuh duit. Kalau tak katik duit, sayang hidup kita di dunia ini. Nak beli makan, nak beli beras, itu kan duit. Tak baca duit beras kita main tukaran dengan doa. Datang ke warung aku macam doa, minta beras kilo, dah baca. Dengan duit. Ya, cuman itulah tadi. Dengan duit, buat jalan duit itu jadi segala-galanya. Harus punya sifat warok. Warok itu berhati-hati. Biarlah tak makan, asal jangan masuk yang haram. Itu tidak ada main-main loh. Rasulullah dah mencontohkannya. Nabi Muhammad itu kan tahan tak makan sehari, tak makan 2 hari. Takut Rasulullah itu. Ada yang subhat, ada yang masuk. Bahkan ketika anaknya kelaparan, putrinya kelaparan, beliau rela nyari duit dengan hasil keringat dia. Itu Rasulullah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau di dalam kitab dijelaskan, beliau itu kan punya istri 9 kan. Itu istri beliau bagikan apa namanya titipan harta. Dibagikan titipan harta, artinya duit apa namanya keseharian ditunjuk. Bahkan disetokkan. Yang tidak boleh ini kita kata ulama, yang tidak boleh ini kalau kita nyetok makan lebih dari setahun. Tidak boleh. Stok beras untuk setahun, stok duit kita untuk setahun. Pomok ni sekian puluh juta untuk makan setahun. Tak boleh itu, dilarang dalam syariat. Kalau untuk nyetok, Nabi Muhammad istrinya stok duit, umpama untuk 3 hari, untuk 2 hari. Tapi Rasulullah tengok dulu, kalau istri yang lemah, dinjuk stok oleh Rasulullah. Untuk belanja selama 3 hari, dinjuk Rasulullah lagi. Kalau umpama istrinya yang imannya kuat, kata Nabi Muhammad, habis hari inilah, besok naik lagi. Itu Nabi Muhammad. Nabi itu tak pernah nyetok untuk diri dewek, tak pernah. Kalau kita kata bucunya, ya tak apa-apa, apalagi antum yang begawi kan. Kalau begawi kan tak baca kan, masih nak nyetok. Dapat gajian bawa beli beras kan, kayak itu. Kalau tak gajian kan agak sayo kan. Kecuali kalau kita yang berdagang. Kalau kita yang berdagang kan dapat duit baca beli beras. Kalau yang bergaji kan sayo agak, nak nunggu bulan tak ada juga masalah. Cuman itulah tadi, harus semua sifat warok. Punya sifat berhati-hati di dalam berusaha tadi. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan di dalam kitab Taurat, "Malam yubali min aina mat'amahu." Barang siapa yang tidak peduli makannya dari mana, lam yubalillah min ayyi abwabin nar adkhalahu. Aku tidak peduli, yang penting makan. Tidak pernah peduli, maka kata Allah dalam kitab Taurat, Allah juga tidak akan peduli nak masuk pintu neraka mana bela jula. Pilihlah dewek. Nak main kocok-kocokan aja. Ada berapa pintu neraka? Silakan ngocok. Pintu neraka 1, pintu neraka 2. Pilih nak masuk yang mana kata Allah. Kalau tak peduli dengan makan. Banyak orang cak itu. Banyak yang cak itu. Matikan tak lewang aku tak minta makan sama orang. Ada yang ngomong cak itu. Ya pula siapa nak anjuk kau makan? Kalau nak minta makan sama orang, siapa nak anjuk kau makan? Orang lagi makan, lagi belajar. Ya, ada yang nak ngomong cak itu kan? Ya, jangan di ini ke dalam diri kita yang cak itu. Jahat itu. Jahat, tak peduli aku. Nah, kalau dia ngomong cak itu tapi dia makannya halal masih mending. Dia ada yang ngomong cak itu terabas lem. Terabas lem. Lagi kalau pokoknya gedek-gedek tombolnya. Yang penting itu jadi matikanlah aku. Ngapa kau? Itu kerasnya hati wong cak itu. Alhamdulillah min zalik. Itu Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu taala beliau berkata, "Masalul ladzi yunfiqu fi ta'atillah minal haram." Orang yang mengeluarkan hartanya di dalam ketaatan kepada Allah tapi dari sesuatu yang haram, masalul ladzi yalsilu saubul mutanaddis bil baul. Seperti yang ana sampaikan tadi, seperti orang membasuh baju yang najis dengan kencing. Kemudian wadzalika la yadharu saub, maka dia tidak akan membuat bersih baju tersebut, akan tetapi malah menambah najisnya. Nah, ini ada pembahasan ya. Di sini Abdul Haddad ini ada pembahasan tentang wong yang pencariannya haram. Kita tahu, kita tahu. Mak mana lagi ada solusinya kayak. Ada pembahasannya. Cuman mungkin kita tidak ketemu babnya. Bab dengan lagi cak yang keluar main gitu.
Kemudian Al-Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu ta'ala, beliau berkata, raddu dirhamin min subhatin. Kita menolak 1 dirham dari duit subhan. Tahu tak subhan? Subhan itu kan yang tidak jelas, halal atau haramnya. Kita tolak 1 duit dirham yang kita tolak, kata Imam Ibnu Mubarak, ahabbu ilallah, lebih Allah senangi minat tasadduq bi mi'ati alaf dirham, daripada dia bersedekah 100.000 dirham. Wa mi'atu alaf ditambah 100.000 dirham lagi, ditambah 100.000 dirham lagi, sampai jumlahnya 600.000 dirham. Itu lebih baik dia nolak 1 dirham yang subhat ketimbang dia bersedekah 600.000 dirham. Allah lebih senang dengan orang yang nolak itu tadi. Subhat itu suap termasuklah. Ya kan, anak pernah ngomong kan, kalau suap itu kan tidak bakal berdosa, tidak. Kalau suap itu kan tidak berdosa, suap itu cuma masuk neraka, tidak berdosa. Sama cak betina, ibu-ibu ini sebenarnya tidak wajib bu masuk baju, yo, tidak wajib masak. Sampai ke sama bini kita di rumah, barangkali ada yang dengar. Yo, tidak wajib masak, tidak wajib masuk baju laki, tidak wajib hukumnya. Tapi yang wajib bagi seorang istri itu taat kepada Allah, taat sama suami. Jadi kalau suami mau masuk baju, masuk. Kalau suami mau masak, masak. Itu sudah. Ya berarti tergantung laki itulah. Nah seperti itu. Nah, sudah berarti pula. Ini tepat. Hah? Tepat ya? Ayo. Kecepatan. Nah jadi artinya ya percuma deh. Imam Sahal bin Abdullah Tusturi radhiyallahu anhu ta'ala, imam ini imam hebat. Imam Ghazali menyebutkan nama beliau dalam kitab di pucuk zaman Imam Ghazali. Imam Tusturi yang amalannya Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Setiap habis salat dibaca 7 kali. Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidun aliyah. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Itu dibaca dari dia masih kecil. Makanya dia tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Imam Sahal bin Abdullah As-Tusturi yang pernah cerita sama antum, yang punya tetangga yang Yahudi itu, yang buang sampah masuk ke rumah beliau. Beliau ini luar biasa hebatnya. Beliau mengatakan, man akalal haram, barang siapa yang makan sesuatu yang haram, asad jawarihu sa'aman abah, pasti anggota badannya maksiat. Galak tak galak, setuju tak setuju, pasti maksiat. Waman alima aulam ya'lam, baik dia tahu ataupun tak dia tahu. Nah, itu benar. Dia tahu ataupun tak dia tahu, tetap anggota badannya melok maksiat itu kalau dia masuk yang haram. Tapi sebaliknya, waman akalal halal, barang siapa yang makan yang halal, atau ad-jawarihu sya'aman abah, pasti anggota badannya semangat nak taat dengan Allah. Baik tahu ataupun tak tahu dia, tetap nak melakukan ketaatan kepada Allah. Wa wafaqa lil khairat, dan selalu melakukan kebaikan. Para salaf kita terdahulu mereka mengatakan, kul ma syi'ta, makanlah, silakan, makanlah. Nak makan apa lagi lah. Famisluhu ta'mal, hasil dari makan itulah amal kamu. Kita makan, silahkan nak makan apa. Dari hasil makan itulah akan timbul amal kita. Kalau umpama makan yang halal, maka akan jadi baik amal kita. Kalau makan yang haram, maka amal kita juga akan menjadi cacat, tidak ada baik. Itu maksud ulama tadi. Nah, memang kita kalau kita perhatikan secara mendetail sedikit, tidak ngaso memang kita. Cuman kita ngaso tak? Kadang-kadang kita tuh males, lesu, itu kita, ya Allah, barangkali imbas ada makanan yang kita makan yang kita tidak tahu. Untuk berdosa tidak, cuman imbasnya, mana solusinya? Cepat-cepat minta ampun sama Allah. Ya Allah, astagfirullah. Sebab kita tidak tahu kan? Kalau kita tidak tahu, tidak katik masalah kita dengan Allah. Minta ampun sama Allah. Ngapo biasanya semangat, ngapo lesunian. Itulah. Kalau antum nak nyoba, coba antum tes sohib-sohib antum itu. Tunjuk roti yang boleh maling. Yang biasa rajin ke masjid. Sop pertama, sholat. Rajin ibadah. Coba yang tunjuk roti yang boleh maling. Tes bayar aja 3 hari, minta hidupnya sama yang maling roti tadi. Itu tengok, ambil di warung, bayar 2, ambil 4. Itu. Saya masih kecil dulu, kan? Di kantin sekolah dulu. Makan 10, bayar 5.
Oh, zaman dulu kan baik-baik ya tidak pula peduli, penbalik no kurang ni. Atau mudah itu, makan 10 main 5. Nah, cicipi. Okey sudah liga lagi. Jengok antum perbuatan dia lagi. Jengok tinggal aku kawan antum tadi. Berubah tak? Dari rajin solat kaidah. Sudah dapat hasil, dapat buktinya, datangi warung tadi, Pak. Kemarin 3 hari yang lalu anak ni ngambil roti, bayar. Ngambil roti 4, bayar 2. Nah sekarang anak minta ikhlasnya, anak bayar. Nah kita tengok ya kawan kita tadi, berubah tak dia ibadahnya? Itu kata ulama kan? Nah, kita nak, tapi kalau nak nyobo tak apa-apa. Jangan sama-sama kita orang lain baik. Ini sama-sama kita, insyaAllah ya. Mudah-mudahan apa yang anda sampaikan insyaAllah bermanfaat. Ya, kita sambung lagi minggu depan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.